semuanya. Selamat datang di renungan harianku. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah yang begitu erat hubungannya dengan kehidupan yang kita jalani. Saya harap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar kita semua bisa meraih kebahagiaan yang selama ini kita cari. Dahulu kala, di sebuah kota kecil yang cukup ramai, hiduplah seorang pemuda berusia 20 tahun. Arya itulah nama kebanggaan yang diberikan kedua orang tuanya. Arya hidup serba kekurangan, rumah sederhana, kendaraan tua, dan pakaian yang itu-itu saja. Semua kekurangan itu benar-benar membuatnya tertekan. Semua itu semakin mengusiknya, mengingat beberapa pemuda di lingkungannya memiliki kehidupan yang lebih baik. Hingga suatu hari, setelah meminta izin kepada keluarganya, Arya pun memutuskan untuk merantau keluar kota untuk berdagang, mencari peruntungannya. Mungkin saja dengan ini dia bisa mengubah nasibnya. Di kota Arya, bekerja dengan sungguh-sungguh bertahun-tahun berlalu, hingga ia sangat sedikit menghibur diri, hanya mengubah nasib yang ada di benaknya. Hingga tak terasa, kini usia Arya sudah menginjak 25 tahun. 5 tahun sudah Arya mengadu nasib di perantauan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dan bisa dibilang, Arya adalah salah satu perantau paling sukses di kampungnya. Rumah yang bagus telah ia dirikan, pakaian yang banyak dan lengkap, hingga motor keluaran terbaru telah ia miliki. Segala yang ia pikir sebagai kekurangannya 5 tahun lalu telah ia perbaiki. Beberapa bulan berlalu, namun tiada kebahagiaan di hati Arya, melainkan hanya sedikit. Ia merasa masih banyak yang kurang di dalam hidupnya. Ia mulai menyayangkan wajahnya yang tidak terlalu tampan, kulit yang agak gelap, bahkan materi yang ia miliki masih juga terasa kurang. Segala kekurangan itu terus membuat Arya gelisah. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menenangkan pikirannya ke persawahan di ujung kampungnya. Suasana yang sangat menenangkan, udara segar, persawahan yang hijau, dan suara kicauan burung. Semua itu benar-benar bisa menyejukkan hatinya yang sedang kalut. Berjalan pelan sambil menikmati udara segar telah membawa Arya ke sebuah gubuk tua. Terlihat di sana, seorang kakek sedang memberi makan ternaknya. Terlihat jelas raut kebahagiaan di wajah si kakek yang sedang mengajak ternak-ternak itu mengobrol, seolah mereka adalah teman hidupnya. Kejadian tersebut tentu saja mengusik Arya, yang sejatinya sedang mencari kebahagiaan. Apa yang sebenarnya bisa membuat kakek itu terlihat begitu bahagia? Sedangkan dilihat dari sudut manapun, kehidupan kakek itu serba kekurangan, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupannya. Melihat kejanggalan itu, Arya pun memutuskan untuk menyapa si kakek. "Kak, saya perhatikan, kakek begitu bahagia, bahkan ternak yang kakek rawat kau ajak berbicara dengan senyum lebar, seolah mereka mengerti apa yang kakek ucapkan." Si kakek melihat Arya sejenak, kemudian melanjutkan mengurus ternaknya. Melihat kebingungan di wajah Arya, seolah si kakek tahu bahwa Arya ingin melontarkan sebuah pertanyaan. Arya dengan segala kebingungan di hatinya, kemudian melanjutkan, "Kenapa kakek bisa begitu bahagia? Sedangkan yang saya lihat, di sini kakek hidup serba kekurangan. Kakek memakai pakaian yang lusuh, tinggal di rumah gubuk, dan kedua anak kakek hidup sebagai petani, sama seperti kakek. Apa rahasianya, Kak?" Arya menutup pertanyaannya dengan permintaan maaf, karena kata-katanya yang ia rasa kurang pantas. Tetapi mau bagaimanapun, kenyataan itu sangat mengganggu Arya. Kemudian dengan ketenangan di wajahnya, si kakek menjawab pertanyaan Arya. "Nak, kakek bahagia karena kakek tidak melihat apa yang kamu lihat. Dan kamu tidak bahagia karena kamu tidak melihat apa yang kakek lihat." Arya mengernyitkan dahinya, terlihat bingung dengan pernyataan si kakek. Si kakek mengajak Arya duduk di tempat yang lebih teduh, kemudian menyampaikan,
Makna dari kata-katanya, "Nak, yang kamu lihat di sini adalah baju lusuh, rumah gubuk, pekerjaan seadanya, dan kehidupan yang serba kekurangan. Semua yang kamu lihat adalah hal yang kamu anggap kekurangan, sehingga kamu tidak akan pernah bersyukur. Sedangkan yang kakak lihat adalah pakaian yang bersih, tempat tinggal yang nyaman, pekerjaan yang penuh berkah, dan kehidupan yang damai." Mengetahui semua nikmat yang telah kakak dapat, membuat kakak tak henti-hentinya bersyukur. Itulah yang membuat kakak bahagia. Mendengar pernyataan si kakek, membuat Arya tertegun. Kata-kata si kakek benar-benar menusuk ke dalam jiwanya. Dia selama ini hidup dalam kecukupan, tetapi hanya kekurangan yang ada di dalam pikirannya. Sehingga walaupun dia hidup dalam keberlimpahan, sedikit sekali rasa syukur di dalam hatinya. Semua keberlimpahan yang diberikan kepadanya seolah tertutup oleh satu dua hal yang tidak dia miliki. Dengan penuh rasa haru, Arya pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada si kakek. Pandangan luar biasa si kakek telah membuka mata dan hati Arya. Hingga mulai hari itu, Arya tidak pernah lagi disibukkan dengan pikiran akan kekurangan di dalam hidupnya. Melainkan sekarang, hari-harinya telah dipenuhi rasa syukur atas keberlimpahan yang telah diberikan kepadanya. Rumah yang nyaman, pakaian yang lengkap, keluarga yang sehat, kendaraan yang bagus. Sungguh tak terhitung nikmat yang ia miliki, dan kebahagiaan yang ia cari pun kini telah ia temukan, yang ternyata ada bersamanya selama ini, yaitu di dalam pikirannya. Lihatlah teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita benar-benar bisa menentukan sikap dan kebahagiaan kita. Pikiran akan segala kekurangan yang kita miliki akan membawa kita kepada keresahan dan kecemasan, dan tiada kebahagiaan di dalam pikiran yang kalut. Dan jika kelebihan dan rahmat yang telah diberikan Tuhan yang memenuhi pikiran kita, tentu rasa syukur akan memenuhi batin kita, yang dimana itu akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati, sebagaimana keberlimpahan yang didapatkan Arya, yang tidak bisa membuatnya bahagia. Sedangkan rasa syukur yang dimiliki si kakek, meski hidup dalam kesederhanaan, telah membawanya kepada kebahagiaan sejati. Semoga kita semua bisa menata apa yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kebahagiaan yang kita cari selama ini bisa kita temukan. Sekian kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.